Halo? Bisa kita mulai ya? Eh, sudah terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Oke. Screen-nya udah bisa dilihat. Bisa, Bu. Oke, kita mulai ya. Kali ini saya dapat amanah untuk menjelaskan tentang bentuk-bentuk makanan rumah sakit ya. Oke, kita mulai dengan bentuk makanan biasa. Apakah terdengar jelas suara saya atau berisik? Terdengar jelas? Jelas. Oke. Makanan biasa merupakan makanan yang diolah dan disajikan dengan menggunakan aneka ragam bahan makanan, tekstur, rasa, dan aroma seperti makanan sehari-hari di rumah. Makanan ini biasa diberikan kepada pasien yang mempunyai penyakit yang tidak memerlukan diet khusus atau tekstur makanan khusus ya. Jadi kayak pasien-pasien yang kasus kebidanan cuman karena mungkin abortus, bisa juga karena fraktur, bisa juga karena melahirkan. Jadi makanannya biasa seperti kita makan di rumah gitu ya. Terus tujuannya apa gitu? Tujuannya kalau dikasih makanan biasa, kalau di rumah sakit ya untuk mencukupi kebutuhan zat gizi pasien dan mencegah serta mengurangi kerusakan organ tubuh serta untuk mempercepat penyembuhan. Gitu. Jadi ya kita seperti makan sehari-hari di rumah sih sebenarnya nggak ada perbedaan yang signifikan antara makanan sehari-hari kita di rumah sama makanan biasa.
Prinsip dan syaratnya makanan biasa adalah energi, protein, dan karbohidrat lemak sesuai kebutuhan. Ini sudah pernah dijelaskan belum di pelajaran? Udah pernah menerima belum pelajaran ini ya? Energi, protein, karbohidrat lemak sudah? Halo, apakah dengar pertanyaan saya? Sudah ya, sudah pernah mendengar ya, sudah pernah dijelaskan ya. Ya. Terus cukup mengandung vitamin dan mineral serta cairan dan sehat. Bahan makanan bervariasi mendekati makanan sehari-hari. Gitu ya. Terus syarat makanan biasa tentunya energinya sesuai kebutuhan. Proteinnya 10-15% dari kebutuhan energi total. Lemaknya 10-25% dari kebutuhan energi total. Karbohidratnya 60-75% dari kebutuhan energi total. Vitamin mineralnya sesuai angka kecukupan gizi. Cairan sesuai angka kecukupan gizi juga rata-rata 1,5-2 liter per hari. Syarat sesuai kebutuhan gizi. Udah pernah mendapat pelajaran angka kecukupan gizi untuk dewasa, anak, remaja gitu? Udah ada pelajarannya? Halo, ada yang dengar pertanyaan saya? Belum. Oh, belum. Oh ya, ya udah nggak apa-apa. Sekedar tahu dulu ya nanti akan ada pelajaran berapa sih kecukupan gizi untuk anak, remaja di daur kehidupan belum ada ya? Kalian belum ada mata kuliah daur kehidupan ya? Belum. Oke. Ya udah. Terus serat sesuai angka kecukupan gizi. Terus makanan tidak merangsang saluran cerna dan makanan diberikan dalam 3 porsi makanan lengkap 2-3 kali selingan. Ini adalah kalau kita di rumah sakit pesannya ya makan biasa berapa kalori gitu ya. Jadi disebutkan biasanya itu karena itu menentukan tekstur makanan yang disajikan. Makanan biasa 1.700 kalori, 1.900 kalori, 2.100 kalori maupun 2.300 kalori. Yang disarankan tentunya makanan yang bergizi, beragam, berimbang. Yang dihindari adalah yang terlalu berlemak, bergas dan beralkohol. Jadi kalau biasa itu kita istilahnya kayak nasi gitu loh teman-teman. Jadi nasi itu terus boleh makan yang goreng ya seperti kita makan sehari-hari itu boleh gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang makanan biasa? Belum, Bu. Udah jelas ya. Jadi udah ada gambaran ya. Kalau makanan rumah sakit makanan biasa ya seperti makanan kita di rumah, gitu ya. Ini contohnya. Jadi contohnya seperti ini. Kalau untuk rumah sakit yang ada eksekutif, suite gitu, mungkin pilihannya lebih banyak ya daripada rumah sakit yang tipe C misalkan, ataupun rumah sakit kecil mungkin pilihannya lebih terbatas. Kalau rumah sakit besar biasanya ada pilihan menunya macam-macam kayak menu biasa untuk Indonesia, menu biasa Oriental, maupun menu biasa Western. Sudah kemarin sama Pak Ludi udah jelaskan kan standar-standar makan Asia gimana resepnya, Indonesia, Oriental, Western, dijelaskan apa tidak kemarin? Halo? Oh, standar resep secara umum. Iya. Oke, ya udah ini akan bentuk-bentuk makanan juga global sih. Karena kan teman-teman juga belum sampai kuliah yang penyakit-penyakit kan belum kan. Misalkan makanan ini penyakit ini kan belum kan. Halo? Belum kan? Belum apa sudah? Belum.
Oh, ya dijawab dong. Kayaknya kok gak ada mahasiswanya. Ini dari rumah apa dari kampus? Rumah kan? Di rumah, Di Ibu. rumah. Takutnya tidur ntar. Dibuka loh kameranya. Belum kamera saya nggak bisa tak buka karena aku di kantor ini. Oke, kita lanjutkan ya. Ini makanan lunak. Makanan lunak merupakan makanan semi padat dengan tekstur yang lebih lembut. Makanan dengan tekstur lunak diberikan kepada pasien yang mengalami kesulitan dalam mengkonsumsi makanan biasa. Makanan lunak secara spesifik berdasarkan kondisi penyakit diberikan kepada pasien sesudah operasi, infeksi berat misalkan, febris, sulit mengunyah dan menelan. Jadi makanannya kadar airnya lebih tinggi dari makanan biasa. Kayak bubur itu loh, bubur ayam. Tahu kan teman-teman bubur ayam? Tahu. Tahu ya. Jadi namanya bubur ya kadar airnya tinggi. Jadi kalau masak itu perbandingannya 1:4 kalau bubur itu. Gitu dan lembek. Otomatis biasanya kalau makanannya lunak maka lauknya nggak ada yang digoreng, tidak pedas, tidak terlalu merangsang atau tidak terlalu pekat rasanya, lebih flat gitu. Ya itu untuk makanan lunak. Tujuannya adalah memberikan makanan yang sesuai dengan kemampuan pasien untuk mengunyah, menelan, dan mencerna makanan dalam upaya memenuhi kebutuhan gizi. Jadi tujuannya sama dengan memberikan makanan biasa tadi. Jadi memberikan makanan sesuai dengan kemampuan pasien untuk mengunyah, menelan, mencerna makanannya dalam upaya memenuhi kebutuhan gizi, gitu ya. Jadi tujuannya antara makanan biasa maupun makanan lunak sama sih untuk mempercepat penyembuhan dan memenuhi kebutuhan gizi pasien, gitu ya. Prinsipnya, prinsip dan syaratnya sama, dapat memenuhi kebutuhan gizi pasien, tidak merangsang saluran cerna. Syaratnya, energi protein dan zat gizi lainnya cukup sesuai dengan kebutuhan pasien. Makanan diberikan dalam porsi sedang dengan frekuensi 3 kali makanan lengkap dan 2 kali sampai 3 kali makanan selingan. Makanan mudah cerna, tidak bergas, rendah serat, tidak berbumbu tajam. Cukup cairan 1,5 sampai 2 liter per hari. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjut ya. Prinsip dan syaratnya seperti ini ya. Semua makanan rumah sakit intinya tidak merangsang saluran pencernaan pasien. Apa sih artinya merangsang? Gitu. Merangsang itu bisa membuat mual, membuat mules kayak gitu, membuat diare. Biasanya makanan yang merangsang itu kayak pedas, terlalu berlemak itu juga nggak boleh. Ini contohnya ya, seperti ini. Bisa kayak bubur, bisa tim. Tergantung daya kemampuan pasiennya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kanisya. Untuk selingan 2 kali itu apa di pagi dan malam saja? Jika ya, mengapa? Oke. Kalau selingan ini
Bisa di antara makan pagi dan makan siang, antara makan siang dan makan sore. Gitu. Kenapa diberikan? Sebenarnya lambung mencerna makanan itu setiap 3 jam. Pertama itu. Kedua, untuk memenuhi kebutuhannya, nggak mungkin kan pasien itu langsung sekali makan banyak porsinya. Pasti porsinya itu porsi sering tapi porsi kecil tapi sering. Nggak mungkin pasien kita kasih langsung 500 kalori langsung makan habiskan, nggak mungkin. Jadi makanya dibagi 5 sampai 6 kali. Itu biasanya 20% di pagi, 30% di siang, di malam 20%, selingannya 10%-an. 10 sampai 15%, biasanya seperti itu. Ya. Jelas? Kanisya? Oke, ada yang lain mungkin? Yang mau bertanya terkait makanan biasa sama lunak? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, kita ke makanan saring. Makanan saring di antara kalian sudah ada yang pernah tahu makanan saring seperti apa? Belum pernah tahu? Ada yang punya adik baby? Nggak ada? Adiknya udah gede-gede semua ya? Oke. Makanan saring di sini adalah makanan semi padat yang mempunyai tekstur lebih halus dibandingkan dengan makanan lunak. Biasanya diberikan pada pasien pasca operasi tertentu, infeksi saluran cerna pada pasien yang sulit mengunyah dan menelan, dan makanan saring merupakan perpindahan makanan cair kental ke lunak. Biasanya baby-baby setelah ASI itu kan ada makanan pendamping ASI itu biasanya akan saring. Terus juga ada tahap-tahap pemberian makanan pada bayi. Sudah pernah diajari tahap-tahap pemberian makanan? Sudah sampai situ belum? Belum. Kenapa? Halo? Oh, belum diajarin. Oke, baik. Jadi makanan saring ini biasanya perpindahan dari makanan cair ke lunak. Kayak gitu. Bentuknya seperti apa? Nanti kita ada gambarannya. Tujuannya sama, pemberian makanan saring ini memberikan makanan yang semi padat yang mengandung nilai gizi mendekati kebutuhan pasien sebagai proses adaptasi dari cair ke lunak. Jelas? Oke, saya lanjutkan. Prinsipnya makanan saring ini diberikan jangka waktu yang singkat. Kenapa singkat? Karena kebutuhan gizinya tidak lebih dari 1.500 kalori biasanya, nggak bisa terlalu tinggi. Terus tidak merangsang saluran cerna. Pengolahannya dengan di blender atau disaring. Itu kalau zaman dulu mungkin disaring ya pakai penyaring, tapi kalau sekarang mungkin lebih mudah kalau di blender ya. Ada blender, ada food processor, lebih mudah ya. Mau milih apa aja bisa. Gitu.
Sebentar ya. Kita lanjutkan. Syarat makanan saring diberikan jangka waktunya sebentar ya, 1-3 hari. Kenapa cuma sebentar ya, seperti yang saya katakan lagi bahwa dia kalorinya nggak bisa banyak-banyak karena bahan makanannya juga terbatas ya, terus porsinya kecil tapi sering, rendah serat, yang jelas harus rendah serat, tidak menimbulkan gas dan bumbu tidak merangsang. Jadi hampir semua makanan yang di rumah sakit itu proses produksinya tidak akan menimbulkan gas di dalam lambung pasien, tidak merangsang saluran pencernaan pasien. Sekali lagi tidak merangsang itu tidak menyebabkan mual, tidak menyebabkan apa itu mules, sakit perut, peristaltik apa dari dari lambung itu berulang-ulang, nggak seperti itu. Ini contoh bentuknya ya, kan lembut banget ya, namanya juga disaring. Jadi ya lembut, ini kayak wortel boleh, maizena sama susu boleh, labu kuning. Terima kasih ya. Sorry, ada tamu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi contoh makanannya seperti ini, seperti makanan bayi. Makanya saya tanya, apakah di rumah pernah ada adik bayi? Kalau beli kayak bubur Milna itu ya saring, tapi kan itu instan. Biasanya kalau rumah sakit ya akan dibikinkan bubur saring sendiri, jarang yang instan. Dari sini ada yang mau ditanyakan tentang makanan saring? Izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Tadi kan disebutkan kalau yang makanan saring itu syaratnya rendah serat. Terus bagaimana pemenuhan serat bagi pasien, Bu? Iya, rendah serat bukan berarti tidak ada seratnya ya. Yang namanya serat itu ya ada, cuman terbatas. Terus pilih serat yang larut air, kayak misalkan inulin, kayak gitu bisa. Jadi tidak memperberat kerja dari pencernaan atau lambung gitu. Bukan rendah ya. Kalau rendah itu berarti tetap ada, tapi kadarnya lebih sedikit dari normalnya gitu. Dan jenisnya pun dipilih yang serat larut air gitu. Ya, jelas ya. Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi tentang makanan saring? Kita lanjut. Oke. Oh ini ada di Priska ya. Bertanya tentang apa berarti tidak semua bahan makanan dapat dijadikan makanan saring. Lalu apakah terdapat kriteria tertentu? Ya, ada. Jadi tadi adalah yang rendah serat. Otomatis kan yang berserat tinggi, misalkan kayak buncis itu kan seratnya tinggi, ya kan? Ya tidak bisa di kacang-kacangan yang berserat yang menimbulkan flatus, sebaiknya dihindari dulu. Misalkan kita mau pakai sumber protein ya misalkan ya tempe tahu penggantinya kacang, kayak gitu juga boleh. Terus kalau daging pilih yang jangan berlemak, yang seratnya mudah motongnya, misalkan kayak lulur dalam. Kalau ayam ya bagian dada, kayak gitu. Yang dimana nanti kalau disaring atau di blender itu lebih
smooth atau lebih halus lah kayak gitu. Jadi kita memilih bahan makanan yang rendah seratnya, terus tidak bergas kayak sawi-sawian itu kan bergas, tidak disarankan untuk membuat makanan saring. Misalnya kan ganti alihkan ke labu kuning boleh, labu air boleh, kayak gitu, wortel, kentang, kayak gitu bisa untuk saring. Proteinnya dari mana? Protein nabatinya ya tempe tahu boleh. Terus kayak daging, ikan, ayam boleh. Kalau ikan ya pilih yang tidak berduri, kayak gitu. Filet yang tanpa duri. Ya harus hati-hati, jangan sampai saringnya mengandung duri. Nanti kalau ketelan pasiennya kan bahaya. Ya, kayak gitu. Jadi kalau makanan saring memang harus diperhatikan. Banyak dipergunakan bagaimana, terus teksturnya nanti sebelum dikasihkan ke pasien bagaimana. Jangan sampai ada benda asing atau apa ya, peringkilan atau yang dimana nanti susah menelan gitu pasiennya. Karena kan memang benar-benar saring ini diharapkan bentuknya smooth, lembut, di mana pasien nanti mudah menelan. Begitu. Sudah jelas, Priska, atau ada yang mau ditanyakan? Halo? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Priska, pertanyaannya yang bagus. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Untuk makanan saring ini proses pemasakannya itu dilakukan sebelum disaring atau setelah disaring ya, Bu? Terima kasih, Bu. Iya, makanan saring ini direbus dulu, baru proses penyaringan. Jadi misalkan dagingnya udah direbus, wortelnya udah direbus, kentangnya udah direbus, baru di blender. Jadi kan satu gitu. Kalau yang jadi mentah malah jadinya nggak smooth. Kalau misalkan mentah di blender masih direbus malah nggak smooth. Jadi memang direbusin dulu semuanya, dagingnya direbus, ayamnya direbus, terus sayurnya direbus, baru di blender kayak gitu. Kalau blender daging tambahkan karbohidrat sedikit di sana ya. Kalau benar-benar murni daging itu jadinya nggak smooth gitu. Jadi ada triknya juga bagaimana caranya hasil blenderan itu hasilnya smooth atau lembut. Gitu. Jelas? Atau ada yang mau ditanyakan? Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Rebus dulu ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Bu, mohon maaf, saya izin bertanya, tapi tentang makanan biasa tadi tuh, Bu. Iya, nggak apa-apa, oke. Ya, jadi tadi kan disebutkan ada jumlah kalori pada pemesanan makanan biasa, kalau itu akan berpengaruh pada tekstur gitu ya, Bu. Nah, itu penjelasan hubungan atau keterkaitannya bagaimana ya, Bu? Makasih sebelumnya. Iya, kalau makanan biasa, maka disajikannya nasi, kayak gitu, bentuknya nasi. Tapi kalau begitu nanti judulnya lunak, walaupun sama-sama 1.900, lunak 1.900, biasa 900, nanti tampilan makannya beda, gitu loh maksudnya. Jadi misalkan kita mau menyajikan pasiennya butuh 1.900 kalori, tapi teksturnya apa? Gitu. Bentuk makanannya yang bagaimana? Makanya harus nulisnya lengkap. Biasa 1.900 kalori gitu. Jangan 1.900 kalori. Hanya gitu nggak boleh. Kalau nulis yang lengkap. Kalau misalkan biasa yo, biasa 1.900 kalori. Kalau lunak 1.900 kalori gitu maksudnya. Ya, jelas. Ya, baik Bu, terima kasih. Iya, jadi makanya nanti tulisnya harus lengkap. Kalau biasa berapa kalori juga kan udah diajarin kalori belum? Belum. Sudah? Sudah apa belum? Masa belum semester 3 kan? Kok nggak ada yang jawab? Sudah apa belum?
Kalau itu loh maksud saya nasi 100 gram berapa kalori, tempe 50 gram berapa kalori. Udah diajarin belum itu? Belum, Ibu. Oh, belum. Oke, ya udah. Kita lanjutkan ya. Sekarang makanan cair. Jadi tekstur makanan itu dari biasa, lunak, saring, dan paling rendah adalah cair. Makanan cair ini konsistensinya dan komposisi zat gizinya sederhana ya, tinggal lengkap. Tapi yang diberikan melalui bisa langsung rongga mulut, bisa lalu saluran gastrointestinal maupun selang. Selangnya bisa pakai NKT, feeding tube, bisa kadang kalau memang dia bermasalah langsung ke lambung juga bisa ataupun ke usus halus. Macam-macam ya makanan cairnya bisa digunakan macamnya banyak. Tidak harus langsung melalui rongga mulut. Macamnya banyak tergantung indikasi pasiennya. Makanan ini biasanya diberikan pada pasien yang mengalami gangguan mengunyah, menelan, dan pencernaan makanannya terganggu. Ataupun biasanya penurunan kesadaran atau pasien koma. Suhunya terlalu tinggi, terus rasa mual, muntah, pasca pendarahan saluran cerna. Kayak gitu biasanya makanan diberikan cair dulu. Dan makanan cair pun macamnya juga ada 2 ya, cair jernih dan cair lengkap. Gitu. Apa cair jernih, apa cair lengkap kita jelaskan berikutnya. Nih, tapi kita harus memperhatikan nih, saat membuat makanan cair itu apa yang harus diperhatikan? Tentunya yang pertama, zat gizinya harus mengandung kebutuhan tubuh kita, yaitu lemak, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Sesuaikan kebutuhan pasien, misalkan batasan protein, ya berarti proteinnya harus dihitung benar nih, sesuai dengan batasannya. Ataukah pembatasan lemak, berarti harus dihitung nih lemak berapa yang harus dikasihkan, gitu. Misalkan pembatasan karbohidrat sederhana, berarti apa yang dipilih. Jadi disesuaikan. Dalam pengembangan makanan cair ini banyak yang harus diperhatikan. Juga perhatikan juga osmolaritasnya, banyaknya molekul yang dilarutkan dalam cairan. Kayak gitu. Sebentar ya. Ini osmolaritas ini sebaiknya kurang dari 400 milimol. Kenapa? Karena segitulah osmolaritas tubuh kita. Kalau kita makanan cairnya sesuai dengan osmolaritas tubuh, maka makanan itu akan diserap dengan mudah oleh tubuh kita tanpa memperberat pencernaannya. Gitu. Terus perhatikan juga viskositas atau sifat dari suatu zat cair itu. Kalau terlalu pekat, terlalu kental ya nggak bisa kan dimasukkan ke selang atau kesusahan dimasukkan ke pasien. Gitu. Terus perhatikan juga total padatan yang terlalu pada makanan cair yang kita sajikan. Ya seperti saya bilang tadi, kalau terlalu pekat juga nggak bisa akhirnya dimasukkan ke pasien. Terus ini tadi menurut konsistensinya makanan cair dibagi 2. Cair jernih, makanan yang disajikan dalam bentuk cair jernih pada suhu ruangan dengan kandungan residu minimal tembus pandang atau jika ditempatkan pada bening. Jadi jernih, benar-benar jernih. Jadi kalau ditaruh di tempat bening gitu kelihatan itu cair jernih. Itu bening gitu kayak air putih. Biasanya seperti
kayak teh yang bening gitu, air gula, air sirup, seperti itu. Tujuannya apa gitu? Memberikan makanan cair yang memenuhi kebutuhan cairan tubuh, bukan memenuhi. Kalau cair jernih itu tidak bisa memenuhi kebutuhan kebutuhan gizi ya. Karena biasanya cair jernih ini hanya mengandung satu sumber zat gizi yaitu karbohidrat. Terus dia mudah serap dan tidak meninggalkan atau sedikit sekali meninggalkan residu. Tidak memberatkan kerja hati dan lambung, mencegah dehidrasi dan menghilangkan rasa haus. Ya kan kalau terlalu bekerja kan hati kan mengeluarkan enzim-enzim pencernaan juga kan kalau terlalu berlemak kayak gitu. Sudah dipelajari kan tentang enzim-enzim tubuh? Sudah pernah mendapatkan kuliahnya? Halo? Dengar pertanyaan saya? Sudah pernah ada pelajaran membahas tentang enzim tubuh pada manusia? Sudah, Bu. Iya, kalau di hati enzim apa yang dikeluarkan oleh hati? Apa? Dalam proses pencernaan ada enzim yang dikeluarkan. Apa di situ? Ada yang mau jawab? Bisa bantu jawab? Alanin itu nggak sih, Bu? Apa? Kalau lemak pemecahnya pakai apa? Enzimnya? Lipase. Iya, kayak gitu. Jadi jangan sampai memberatkan fungsi-fungsi pencernaan di dalam tubuh. Tujuannya itu. Terus tentu saja karena cairan juga diharapkan mampu mencegah dehidrasi dan menghilangkan rasa haus dari pasien. Syaratnya ya kan karena cair ini makanan diberikan dalam bentuk cair jernih yang bening. Terus hanya terdiri dari sumber karbohidrat, tidak merangsang saluran cerna dan mudah serap. Sangat rendah residu. Diberikannya hanya 1-2 hari. Kenapa cuma 1-2 hari? Karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhan tubuh sepenuhnya. Ya kan? Dia hanya membantu untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Porsinya pun diberikan kecil tapi sering. Biasa diberikan bisa 6-8 kali pemberiannya ya. Kalau cc-nya itu tergantung kebutuhan keadaan pasien sih. Biasanya cair jernih ini biasanya untuk mencoba dari reaksi lambung kalau ada makanan yang masuk. Biasanya diberikannya bertahap 50 cc dulu air gula, minum sedikit-sedikit kalau dia bisa minum. Kalau tidak minum ya pakai sonde tapi sedikit dulu. Dilihat kalau ada cairan masuk lambungnya bagaimana, menerima atau mengeluarkan. Kalau mengeluarkan maka biasanya dari NGT pasien dari selangnya itu akan keluarlah CPL, cairan hijau, cairan lambung akan keluar atau menolak. Istilahnya akan muntah lah istilahnya gitu. Tapi kan yang muntah itu lambung, jadi keluar cairan yang berwarna hijau kehitaman dari lambung. Kayak gitu, itu CPL, cairan lambung. Tubuh berarti tidak bisa menerima, nggak boleh dilanjutkan. Pemberiannya pun juga sedikit. Jadi pada pasien biasanya sebelum atau sudah operasi tertentu dalam keadaan mual atau muntah berat dikasihkan cairan jernih ini. Ingat pemberiannya cuma 1-2 hari aja. Tidak boleh terlalu lama karena kandungan zat gizinya yang tidak lengkap. Ini contohnya teh manis. Teh manis pun nggak boleh yang pekat ya, yang sekali celup lah ya. Terus sari buah bening gitu, sirup, air gula, kaldu jernih, serta cairan yang mengandung maltodextrin, maltos ya. Kenal dengan maltodextrin atau belum kenalan? Dia turunannya apa maltodextrin?
Ada yang bantu jawab? Halo? Turunannya karbohidrat ya. Benar nggak sih? Terus nilai gizinya kan sedikit ya, kurang dari 0,8 kilokalori. Makanya tidak dianjurkan pemberiannya terlalu lama. Kita lanjutkan. Ini contohnya, gambarnya seperti ini. Gini bening, gini. Jadi kalau yang butek ini cairan lengkap ini. Nanti setelah ini kita jelaskan tentang cairan yang lengkap itu gimana. Nah, kalau tadi ada cairan jernih yang hanya mengandung salah satu zat gizi yaitu karbohidrat, maka cairan lengkap adalah makanan yang punya nilai gizi lengkap dan seimbang sebagai pengganti makanan utama yang memenuhi kebutuhan gizi. Jadi makanan cair lengkap ini sebenarnya seperti makanan kita yang lengkap, ada karbohidratnya, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Tapi teksturnya adalah bentuk cair gitu. Jadi dia diberikan lebih dari 3 hari nggak apa-apa, karena kan dia nilai gizinya lengkap dan seimbang sebagai pengganti makanan utama yang memenuhi kebutuhan gizi. Jadi biasanya kalau pasien makanan cair, awalnya cair jernih, setelah 1-2 hari atau sehari aja dilanjutkan cair lengkap ini. Tidak terus-terusan cair jernih gitu ya. Dari sini ada yang mau bertanya? Iya. Iya. Iya, kadang kalau cair lengkap diberikan kalau saluran pencernaannya itu berfungsi dengan baik. Kalau saluran pencernaannya tidak berfungsi dengan baik, kita kolaborasi dengan dokter. Nutrisinya dalam bentuk cairan yang parenteral, kayak infus itu loh. Tapi itu isinya bukan cairan aja, tapi itu adalah cairan nutrisi. Kayak gitu. Kalau ternyata pasien itu cairan dalam bentuk makanan cair seperti ini. Gitu. Makanya kalau di rumah sakit kan ahli gizi itu merupakan PPA ya, profesional pemberi asuhan, di mana ahli gizi itu kolaborasi dengan dokter, dengan perawat dan farmasi klinik. Jadi gimana pun tetap kaptennya akan dokternya. Kita tetap diskusi sama dokternya, "Dok, ini murni pakai makanan cair formulir rumah sakit komersial atau parenteral atau apa, Dok?" Kayak kayak gitu. Jadi tidak selalu pasien yang di ICU itu eee, murni dari gizi aja. Ada yang juga makanannya lewat infus itu, ya. Seperti itu. Ini, apakah hanya cairan infus? Jadi, cairan infus itu macamnya banyak, teman-teman. Di situ ada yang kandungannya glukosa aja ada, yang ada protein asam amino ada yang karbohidrat, lemak ada. Jadi itu nanti tergantung kondisi pasien. Kalau pasiennya secara, pencernaannya itu enggak masalah, maka kita bisa makanan cairnya lewat NGT. Ya, tapi kalau ternyata lewat NGT dia mengeluarkan CPL atau tidak bisa menerima, maka bisa lalu cairan infus itu, gitu. Ya, jelas ya, ini yang bertanya itu Muhammad Agung. Ya, Agung gimana jawabannya? Sudah terjawab belum pertanyaannya ini? Sudah terjawab Ibu, terima kasih. Iya. Sorry. Kita lanjutkan ya.
Tujuannya sama, memberikan makanan dalam bentuk cair yang memenuhi kebutuhan zat gizi, meringankan kerja sistem pencernaan. Jadi usahakan makanan cair ini cepat serap gitu, tanpa memperberat fungsi saluran pencernaan. Syaratnya tidak merangsang saluran pencernaan pasien tentunya ya. Kandungan energi minimalnya 1 kalori per mil. Jadi 1 cc 1 kalori. Itu harapannya ya. Tapi memang kadang ada yang memang 1 cc 1,2. Kalau kayak gitu biasanya kita formula komersial ya. Kalau formula rumah sakit itu kalau 1 cc 1 kalori itu yang idealnya. Kalau 1,2 atau 1,5 itu terlalu kental, susah untuk memasukkan kalau cairannya dimasukkan melalui NGT. Ya, seperti saya bilang tadi, sebaiknya osmolaritasnya kurang dari 400 osmol per liter. Ini menyesuaikan dengan osmolaritas tubuh kita. Banyak. Kalau cairan lengkap ini banyak variannya ya. Ada yang free lactose, tinggi protein, formula tanpa susu, formula dengan serat, formula yang vitamin misalkan butuh vitamin C yang tinggi, atau zat besi, vitamin B kompleks, macam-macam. Ada yang formula rendah protein, rendah lemak, kayak gitu. Jadi variannya banyak, tergantung itu digunakan untuk pasien yang bagaimana. Itu. Jadi kalau kita kalau makanan cair ini variannya memang sangat banyak dan harus benar-benar jeli untuk membuatnya, karena kan tentunya yang mengkonsumsi pasien konsumsi makanan cair ini adalah rata-rata adalah pasien yang dalam kondisi yang tidak apa ya, secara ini kan makanannya murni dari cairan itu ya kan, terus rawan untuk terjadinya malnutrisi atau undernutrisi. Jadi kita harus perhatikan baik-baik supaya makanannya tadi membuat pasien ini tidak jatuh ke dalam kondisi undernutrisi gitu. Indikasi pemberian biasanya makanan cair ini diberikan pasien yang masalah tidak bisa mengunyah, menelan, atau mencerna makanan padat, misalkan operasi mulut, atau tenggorokan, kesadaran menurun atau koma. Makanan ini dapat diberikan melalui oral atau pipa secara bolus atau drip itu diteteskan ya, kayak infus itu juga ada yang di drip langsung dimasukkan bolus itu namanya, langsung dimasukkan. Saat itu juga kayak pakai jarum suntik tapi yang gede untuk masukkan makanan. Itu juga ada, tergantung kondisi pasien kalau ini. Kalau kita dietitian hanya menyediakan sediaannya aja, makanannya aja, tapi yang masukkan tetap perawat. Kita tidak ada kompetensi untuk memasukkan makanan itu ke pasien. Dan bisa sekali lagi makanan cair lengkap bisa diberikan lebih dari 3 hari. Karena tadi yang saya bilang bahwa cair lengkap ini memang nutrisinya sudah lengkap. Terus makanan cair lengkap ini ada 2 versi ya. Jadi ada versi formula rumah sakit, ada versi formula komersial. Apa itu formula rumah sakit? Formula rumah sakit yaitu dengan susu jika lambung, usus halus, usus besar bekerja dengan normal. Ya kan? Kenapa susu bisa juga kan pasiennya diare kalau nggak tahan dengan susu, dikasih susu. Kenapa bisa diare? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa? Halo, ada yang bisa bantu jawab kenapa pasiennya bisa diare kalau dikasih susu? Kenapa?
Ayo angkat tangan. Siapa yang mau bantu jawab? Tak tunjuk loh ini kalau nggak ada yang mau jawab. Izin Mungkin menjawab, Bu. Ayo, Kan silakan. Tasya. mungkin iya, Bu. Ya, ayo Mungkin Syah. karena bakteri dapat tumbuh dalam susu, Bu. Ada lagi yang lain? Jadi memperparah. Ya, Sasha. Yang lain, ada jawaban lain? Saya izin menjawab, Bu. Ya, Agung. Gimana, Agung? Mungkin pasien itu mengalami intoleransi laktase. Iya, intoleransi laktase. Nek se itu kan enzim. Laktosa. Jadi pasiennya intoleransi terhadap laktosa, sedangkan laktosa itu adalah ada di dalam susu. Makanya kalau pasien yang intoleransi laktosa kan dianya akhirnya diare. Itu kalau yang dimaksud Sasha tadi bisa juga kena bakteri atau susunya basi kali ya. Tapi di sini aku maksudnya adalah intoleransi terhadap itu laktosanya susu. Terus itu ya, jadi diperhatikan. Jadi kalau makanya di rumah sakit kan ada asesmen juga untuk mengetahui pasien ini alergi apa, pasien ini pantangan makan apa, kayak gitu tujuannya salah satunya ini. Jadi makanan yang kita sajikan tidak membahayakan pasien dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Itu makanya kalau di rumah sakit masih ditanyain itu asesmen di asesmen, oh ada pantangan ibu, ada alergi itu. Kalau pantangan itu biasanya tak suka, tapi kalau alergi, kalau dia makan bisa menyebabkan gejala klinis, bisa batuk, bisa diare, bisa merah, bisa sesek. Jadi lebih bahaya kalau alergi. Jadi untuk mencegah itu dari awal pasien masuk, sebelum kita menyajikan makanan, kita harus tahu itu pasien itu ada alergi apa tidak. Pasien itu ada pantangan makan apa tidak, kayak gitu. Ya, biar apa yang kita sajikan tidak membahayakan pasien. Terus selanjutnya formula sakit yang di blender. Ini jika pasien memerlukan tambahan makanan yang berserat. Biasanya makanan blender itu terdiri dari karbohidrat. Karbohidratnya bisa tim, bubur, kentang, labu kuning, bebas. Terus proteinnya bisa ikan, daging, ayam. Sumber proteinnya bisa ditambahkan tahu tempe, sayurnya yang tidak berserat terlalu tinggi kayak labu putih, boleh wortel muda, kayak gitu. Labu manisa, boleh. Seperti itu yang biasa digunakan di rumah sakit. Terus rendah laktosa tadi, intoleran terhadap laktosa, tidak tahan terhadap laktosa susu. Terus tanpa susu jika pasien tidak tahan terhadap protein susu. Protein susu namanya apa? Ada yang bisa jawab? Protein susu. Vivian, apa itu protein susu Vivian? Patricia Vivian Agatha. Apa protein susu namanya? Kasein. Apa? Kasein, Bu. Bukan. Apa? Kasein. Kalau skim apa? Yang tanpa lemak. Berarti apa? Skim boleh. Kan tanpa lemak, ya kan? Kasein. Boleh. Oke, ini contoh-contohnya ya, bahan makanan yang dianjurkan dengan susu. Contoh susu skim. Tadi itu susu yang nggak ada lemaknya, itu protein susu. Terus full cream, kalau full cream ya ada lemaknya, ada skimnya. Krim, lemak susu, gurih makanya ya.
full cream. Karena kan lemak menimbulkan rasa gurih pada makanan ya. Tepung beras, susu, gula pasir, maltodextrin, inulin. Tahu inulin apa? Ada yang tahu inulin apa? Nabila, apa inulin Nabila? Sudah pernah dengar? Udah tahu? Nggak tahu? Nggak tahu? Apa belum tahu? Apa belum pernah mendengar? Inulin adalah turunan dari karbohidrat juga. Dia adalah serat larut air. Serat larut air, kalau di dalam bahan makanan yang biasa kita konsumsi sehari-hari, dia ada pada pisang. Merupakan prebiotik juga ya inulin itu. Terus ada di bawang bombay, bawang merah, bawang putih, itu ya. Ilmu bahan makanan sudah dikasih. Halo? Ilmu bahan makanan sudah dikasih belum? Belum, Bu. Belum. Ya, nanti belajar lagi ya. Terus kalau makanan blender contohnya ya tadi seperti saya bilang bisa tim, terus telur, ayam, ikan, tempe, wortel, daun bayam. Boleh, kalau bayam tangkainya aja ya, batangnya enggak usah. Labu kuning boleh, sari buah boleh. Laktosa contohnya adalah susu rendah laktosa, maizena boleh, telur, ayam, minyak nabati, gula pasir, susu. Susunya tadi pakai skim ya. Karena lemaknya sedikit, pakai inulin untuk seratnya, putih telur untuk proteinnya, kayak gitu. Yang tanpa susu bisa digantikan kacang hijau, wortel, sari buah, telur, maltodextrin, minyak nabati, gula pasir, garam, daun pandan juga boleh untuk menambah aroma dari makanan itu sendiri. Iya, betul. Nah, selain cairan lengkap sama cairan seni, ada cairan modifikasi. Ini cair yang dimodifikasi kandungan energi dan zat gizinya. Jadi dilengkapi zat gizi tertentu. Misalkan isokalori, satu sisi 1 kalori, soya energi tinggi, protein tinggi, cair sotika. Itu adalah formula modifikasi di mana dimodif gitu, cair tapi dimodif dengan penambahan mungkin bisa ditambahin protein atau ditambahin mineral kayak gitu. Contoh ini ada formula 75, 100, 135. Ini biasanya digunakan untuk pasien-pasien yang awalnya dia adalah undernutrisi. Kayak gitu. 75 berarti ya 750 kalori, 1000 kalori, ini 1350 kalori, kalorinya seperti itu. Cara mengolahnya sama tiga-tiganya. Cara mengolahnya ya campurkan semua bahan dan larutan elektrolit. Diencerkan dengan air hangat sedikit-sedikit sampai mungkin ya menjadi volumenya 1000 ml. Larutan ini bisa langsung diminum atau dimasak dulu selama 4 menit. Ini bagi balita yang ada diare atau disentri. Kalau formula 75 modifikasi ya hampir sama sih caranya. Itu tetap di api kecil biar tidak menggumpal. Biar proteinnya tidak terdinaturasi ya. Jadinya pakai apinya api kecil aja untuk membuat larutan ini menjadi homogen. Ini kalau tadi formula tadi dibuat oleh
rumah sakit sendiri ya, dengan dana yang terbatas. Tapi bagi rumah sakit besar yang dananya besar, biasanya mereka langsung membeli aja formula itu sudah siap langsung kayak seduh susu. Contohnya kayak formula infanteri ini kebetulan pas ada pasien ya di sini yang menggunakan itu formulanya didesain juga 1000 kalori per 100 mili, satu kalori. Dan juga untuk berat badan 0 sampai 12 bulan. Yang berat badannya cuma sedikit karena gangguan medis. Jadi akhirnya gagal tumbuh, gizi kurang atau gizi buruk. Dikasih ini yang ada duit ya. Kalau yang nggak ada duit ya tadi pakai formula-formula modifikasi yang tadi. Kalau ini karena kan juga lumayan harganya ya teman-teman. Ini segini ya 250 lebih itu dibandingkan yang tadi kan biayanya otomatis ya lebih murahan yang ini kan, susu skim, gula pasir, minyak sayur, larutan elektrolit gitu. Elektrolit ini ya beli tapi lebih murah sih. Misalnya 8 seperti itu bisa natrium, kalium kayak gitu. Bisa ditambahkan zat besi juga, tapi tergantung kebutuhan dari yang menggunakan ya. Kenapa lakukan elektrolit? Karena kan biasanya bayi-bayi yang kayak gini itu dehidrasi mereka, makanya dikasih larutan elektrolit. Nah, kalau tadi kita bicara dengan formula rumah sakit, sekarang kita bicara tentang formula komersial. Formula komersial ini adalah formula yang langsung kita beli udah jadi tinggal seduh. Jadi kita tidak usah repot-repot blender, tidak usah repot-repot nimbang gitu ya. Tapi itu tadi kelemahannya memang ini butuh dana yang tidak sedikit kalau kita menggunakan formula komersial. Tidak semua rumah sakit memberi dana yang lebih untuk membeli formula komersial. Dan kalau di rumah sakit yang daerah mungkin kalau di Surabaya mah semua ada gitu ya Kak. Tapi kalau teman-teman kebetulan ditugaskan di luar Jawa, misalkan di sana susah mendapatkannya, misalkan ya mau nggak mau, teman-teman harus bisa membuat formula sendiri seperti yang tadi saya contohkan. Kalau ini memang sudah formulanya banyak dan didesain sesuai dengan kebutuhan. Ada yang formula dengan lemak tinggi, biasanya ini dikasih pada pasien epilepsi, contohnya ketokal. Karena memang kalau pasien epilepsi itu nutrisi otaknya, kalau orang normal kan glukosa sama oksigen ya. Kalau epilepsi ini keton sama oksigen butuh otaknya itu, makanya dikasihnya ketokal. Terus untuk pasien gangguan fungsi hati atau serosis, maka dikasih formula yang tinggi BCAA, brain chain amino acid ya, kayak gitu. Contoh aminoleban, hepatazol, valkamin itu didesain untuk pasien-pasien dengan gangguan fungsi hati. Kalau untuk pasien dengan katabolisme meningkat, imunoglobulinnya menurun, berarti membutuhkan protein yang sangat tinggi. Itu misalnya contohnya kalau formula komersialnya peptisol, nutriken, di mana sekali sajinya proteinnya bisa mencapai 12. Padahal kalau umumnya kan paling 5 gram proteinnya, ini bisa 12 gram proteinnya, 12 sampai 14 gram proteinnya itu kalau proteinnya tinggi. Nah, tapi sebaliknya kalau untuk pasien dengan gangguan ginjal, maka formula komersialnya adalah yang proteinnya rendah. Proteinnya rendah, didesain tidak memperberat fungsi ginjal seperti Nefrisol, Renafit, Nutricom, Renal, kayak gitu. Terus bebas laktosa,
Ini yang tadi yang tidak bisa menerima laktosa dalam tubuhnya. Terus glikemik rendah untuk pasien dengan toleransi glukosa pakai tadi bebas laktosa. Untuk pasien yang diabetes menggunakan glikemik yang rendah. Contohnya kalau untuk orang diabetes itu kayak ada diabetes, Buserna, diabetes, diabetasol, nutrin diabetes, kayak gitu. Terus untuk pasien-pasien yang gangguan konstipasi bisa juga mengkonsumsi nutrisi cairan namanya nutrien fiber, di mana memang dia didesain dengan seratnya yang lebih tinggi dari yang lain. Rata-rata pemberian makanan cairan di rumah sakit itu 6 kali pemberian. Kayak gitu, ada yang 1.500, ada 1.700, tergantung dari kebutuhan pasien itu sendiri. Gitu. Iya, Sasa, kalau mau ke toilet silahkan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ini yang terakhir ya, slide terakhir. Nanti kalau contoh praktek kita di pertemuan kedua aja saat offline ya. Ada yang mau tanya? Sudah jelaskah tentang makanan cair? Sudah jelas ya? Oh, ini PJ-nya Mei ya? Mei ini kelas A ini berapa kelompoknya? 24 kelompok. Satu kelompok berisi berapa orang? 3. Oke, ini digabung ya, Mei. Jadikan 12 kelompok. Aku ada tugas untuk kalian, dikerjakan 1 minggu. Jadi nanti pertemuan kedua tugasnya sudah selesai. Dari 4 kelompok, dari 12 kelompok ini nanti tolong dibagi, Mei. Aku ingin teman-teman kan sudah dikasih standar resep sama Pak Ludi ya. Sudah kan? Sudah diajari standar resep kan? Oke, berarti gini. Tadi kan kita bahasanya bentuk makanan, mulai dari biasa, lunak, saring, sama cair, betul? Jadi dari 12 kelompok tadi, masing-masing membuat siklus menu dari 4 bentuk makanan itu. Siklus menu dan standar resepnya. Kalau peruntukannya kan teman-teman belum diajarin toh. Kalau standar resep kan sudah. Jadi tugasnya masing-masing kelompok adalah membuat siklus menu 5 siklus aja. Menu sesuai bentuk makanan yang tadi diajarkan, sama standar resepnya. Jelas? Setiap menu no. Jadi kan dalam sehari itu menunya otomatis kan 3 kali makan utama, 2 kali selingan. Yaitu masing-masing resepnya. Makanya saya gabung 2 kelompok jadi 1 kelompok. Biar bebannya tidak terlalu banyak. Jadi yang awalnya 24 kelompok jadi cuma 12 kelompok. Gitu. Tapi ya tadi tugasnya masing-masing membuat siklus menu, 5 siklus aja, sama standar resepnya. Sesuai bentuk makanannya itu, untuk yang biasa dan lunak, menunya bisa dicampur ya. Jangan menu Indonesia semua, bisa ditambah menu Indonesia, Oriental maupun Western. Paham ya? Bisa direview, Mei, tugasnya tadi, Mei.
Oke, lengkap ya menunya ya. Menunya Indonesia, Oriental, Western, sembarang. Pokoknya ada salah satu itu gitu. Jangan Indonesia tok. Gitu ya. Jelas semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Nanti pertemuan kedua kita akan onsite, tidak offline ya. Kita enggak online tapi offline. Harapan saya tugas kalian sudah selesai, kita akan bahas itu bersama contohnya juga di pertemuan kedua. Bisa ya 1 minggu aja waktunya. Kalau di agenda kan tanggal 14 saya ngajarnya, tapi saya nggak bisa tanggal 14, nanti di-reschedule ya. Oh, kelas A tanggal 15, nanti saya reschedule dulu, saya lihat dulu ya. Heeh, gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? 3 kali makan, 2 kali selingan, ya 5 kali 5, 25. Iya. Usahakan jangan sama ya antar kelompok. Ngerti maksudnya? Entar kalian sama. Kan banyak kan menu-menu. Di Indonesia kan banyak juga menu-menu. Usahakan jangan sama ya. Kan ada 12 kelompok toh. Usahakan jangan sama menunya ya. Jadi silakan walaupun ini saya sharing, jangan sampai oh itu udah tak pakai, dipakai lagi kan ya percuma. Jadi kalian referensi menunya nanti sedikit kalau sama-sama. Jadi usahakan 12 kelompok itu menu yang disampaikan beda. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan terkait tugas? Lah, kalau itu nanti saya serahkan ke Maime membagi misalkan, oh kelompok A makanan biasa aja, oh kelompok ABC misalkan makanan biasa, atau setiap kelompok ada makanan biasa 1, lunak 1, saring 1, cair 1. Mau gimana? Itu tak serahkan ke kalian aja. Yang jelas aku maunya nanti hasilnya ya, ada menu, siklus menu tentang makanan biasa, lunak, cair, sama saring. Gitu. Jelas, Mei? Nanti kalau sudah terbagi kelompoknya kan, terbagi kelompoknya, terus oh kelompok A ini makanan biasa sama cair misalkan, atau kelompoknya masing-masing kan 12 kelompok. Terus tekstur makanannya tadi kan ada 4, ya kan? Mau dibagi 3 kelompok membahas tentang makanan biasa aja, 3 kelompok dibagi membahas lunak aja, 3 kelompok membahas saring aja, 3 kelompok membahas cair aja juga nggak apa-apa. Tapi kalau gitu kan nggak rata akhirnya. Paham maksud saya? Jadi kan intinya tiap kelompok itu sama-sama tahu makanan biasa itu seperti apa sih, makanan lunak itu seperti apa, cair itu seperti apa, kayak gitu. Bisa ya. Pembagian kelompoknya sama tugasnya besok diserahkan ke saya ya, Mai. Di WA aja. Selama kalian mengerjakan, kalian nggak apa-apa WA tanya-tanya nggak apa-apa. Kalau masih bingung gambarannya. Ada yang mau tanya lagi?
Tugasnya dikirim ke aku melalui Google Drive aja. Kan bisa dikerjakan bersama kan kalau Google Drive. Ya, bisa dibuka bersama, makanya kan menunya jangan sama. Bikin di Google Drive ya, Mai? Ada lagi pertanyaannya? Oke. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, apakah bisa saya akhiri? Oke, terima kasih ya. Terima kasih atas waktunya juga. Mohon maaf kalau ada kata salah juga dari saya. Selamat sore, saya live dulu ya. Makasih, selamat sore. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu.